Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, ketemu ketemu maning. Bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Selamat pagi nih, pagi-pagi ya. Udah pada ngopi apa belum? Udah sarapan apa belum? Selamat beraktivitas. Ini hari Rabu, pasca 17 Agustus. Pada video kali ini saya akan itu. Aduh. Eh, ini ada yang lagi viral ini rame banget. Ada yang lagi tanggal 18 Agustus kemarin ternyata iya ya, tanggal 18. Enggak salah itu. Ternyata yang mengatakan trio RRT Kang Roy, Kang Rismon, karo Mbak Diva meluncurkan satu buku dengan eh, judul covernya itu Jokowi's White Paper katanya. Itu artinya apa ya? Aku nggak tahu itu. Bukan orang Inggris. Eh, Jokowi white paper. Kenapa ya? Aku kadang bingung. Sebelum Jokowi white paper itu ada apa? Jokowi undercover kalau misalnya itu hampir mirip-mirip lah itu. Jokowi undercover. Kenapa yuk? Saya jadi bingung itu. Ini buku ini dibuat di Indonesia gitu. Dibuat di Indonesia atau mungkin jeng pasarnya itu pasar internasional gitu ya. Sehingga judulnya itu dibuat dengan bahasa Inggris gitu. Kenapa enggak dengan bahasa Indonesia gitu? Kurang bangga kan dengan bahasa Indonesia gitu? Apa lebih bangga dengan bahasa Inggris gitu? Kalau seandainya buku ini menarik dan pantas ditonton dan pantas dibaca oleh masyarakat internasional, ya biarin aja buku ini dalam bahasa Indonesia, jangan menggunakan bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya mereka masyarakat internasional bekerja keras mempelajari bahasa Indonesia. Kalau memang buku ini menarik gitu. Tapi kalau buku ini tidak menarik, tidak ada kualitasnya apa-apa gitu. Ya pakai bahasa malaikat sekalipun tidak ada. Aduh, tidak ada yang tertarik gitu. Aduh, ya Allah. Baru ada di videonya itu bukunya harganya mahal juga ya, 400.000 gitu. Ya nggak apa-apa lah. Kalau menurut saya ya itu bagian daripada kreativitas anak bangsa, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya ini bagus ya, orangnya kreatif banget menyusun buku gitu kan, membuat buku penelitian gitu. Cuma itu yang kita sayangkan kan motivasinya apa gitu kan. Padahal kalau seandainya orang-orang seperti ini, dia lebih kalau dalam menyusun buku itu lebih untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, kan banyak tema-tema yang lebih berguna daripada ini. Iya Bang, dulu saja buku Jokowi Undercover itu dinyatakan bermuatan fitnah, kemudian pengarangnya itu dipenjara. Itu loh, Mang Bambang Tri itu kan dipenjara gitu kan, bermuatan fitnah. Nah, lah ini disusun lagi buku Jokowi White Paper yang mungkin ya kita kan ini kan baru kemarin ya, percetakannya aja mungkin belum dicetak gitu kan, secara besar-besaran, secara luas. Jadi saya juga belum baca bukunya, nggak tahu isinya. Cuma poin-poinnya di dalam itu kan sudah diterangkan itu loh, oleh Kang Roy Rosuryo itu udah nerangkan di satu videonya. Termasuk katanya ya memuat masa penelitian masalah ijazahnya Pak Jokowi yang diduga yang menurut itu Kang Roy Suryo itu dengan Kang Rismon itu
berapa, 1.000 miliar% fals. Aduh, ya Allah, kon ora sakit hati Pak Jokowi ya, dibilang seperti itu. Sakit hatinya gimana? Pak Jokowi bertahun-tahun kuliah, beliau yang merasakan susah payahnya gitu kan. Apalagi mungkin di masa itu mungkin ya, saya kan nggak tahu. Di masa itu mungkin secara ekonomi Jokowi belum begitu mapan mungkin, tapi kalau sudah mapan ya artinya betul-betul rekasa gitu. Rekasanya orang yang apa namanya, menimba ilmu itu kayak apa. Kemudian sekarang kok tiba-tiba dibilang ijazahnya palsu. Kok yang merasakan susah payahnya menimba ilmu ya sakit hati betul itu. Makanya Jokowi mengatakan bahwa serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, yaitu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau seandainya isinya nanti kalau seandainya dalam kasus ini nanti di pengadilan kok lemah gitu, itu justru akan menjadikan bahwa buku ini akan menjadi bukti tambahan. Buku yang ditulis oleh trio RRT ini akan menjadi bukti tambahan sebagai tuduhan fitnah kepada Pak Jokowi. Akan memperkuat itu sebenarnya, jadinya kayak itu, akan memperkuat itu. Walaupun seandainya buku ini tidak tertib, itu tuduhan itu kan sebenarnya sudah kuat gitu. Hanya tinggal menunggu prosesnya, itu kan hanya tinggal menunggu melakukan pemeriksaan dan seterusnya. Sehingga nanti keterangan saksi ahli, dari semua ahli nanti ketika dirangkum itu apa memenuhi syarat untuk dijadikan tersangka apa tidak, itu kan nanti dasarnya dari sana gitu kan. Oke, teman-teman. Jadi itu saja ya. Buku Jokowi Undercover sudah terbit. Saya hargailah perjuangan beliau-beliau ini. Jokowi Undercover yang katanya kemarin mendapat apa semacam ya, diskriminasi pihak UGM gitu. Karena alasannya pihak UGM itu intinya dari klarifikasinya itu, pihak UGM itu kenapa tidak memfasilitasi itu tempatnya untuk dipakai launching Jokowi Sweat Paper oleh Suryo CS itu karena diduga bermuatan politis gitu. Kegiatannya itu diduga bermuatan politis. Olehnya itu pihak UGM tidak mau terlibat dalam hal-hal seperti itu. Oleh itu, nah makanya setelah itu semua transaksi yang sudah terjadi setelah itu adalah dibatalkan. Gitu. Aduh, aduh. Jadi ini seakan-akan ini ya, kenapa seakan-akan ini Rasulnya itu dengan teman-temannya itu memaksakan kehendak gitu. Supaya kalau seandainya kenapa kok dia ndak ngambil tempat di luar UGM saja yuk, kenapa gitu. Ya di hotel mana kayak atau di rumahnya, kemudian konferensi pers atau dan apa dan seterusnya gitu. Kenapa dia harus di kampus gitu. Ya mungkin itu tujuannya kalau seandainya di kampus UGM kan ada semacam ini ya, biar groundbreaking apa namanya, ada semacam bukan groundbreaking, apa sih namanya, latar latar ininya ya, latar belakang di covernya nanti bahwa diluncurkan di UGM supaya menjadi penguat penelitiannya itu diterima oleh UGM, nantinya kan kayak gitu alasannya. Oh, saya sudah diterima oleh UGM, ini saya kemarin
launching-nya saja di UGM dihadiri oleh bla bla bla, rektor UGM, oleh apa pengurus-pengurus dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya kan ternyata pihak UGM menolak semua dan membatalkan semua transaksi yang terjadi sebelumnya. Aduh, kasihan, kasihan. Tapi oke lah. Tapi ini anomalinya ya di sini ya, keanehannya di sini. Gitu. Jadi tuduhannya itu sudah didahulukan bahwa 1000% bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Kemudian buku itu terbit setelah tuduhan itu muncul gitu kan. Harusnya kan buku ini terbit dulu, lakukan penelitian dulu, jangan dulu keluar-keluar di media sosial dan dulu keluar-keluar di TV. Terbitkan dulu buku ini, kemudian setelah penelitian ini selesai kan, ini kan pengakuannya penelitian. Setelah penelitian ini selesai, harusnya kemudian penelitiannya ini diuji kebenarannya. Benar apa tidak? Kan tidak bisa. Penelitian itu kemudian di apa namanya? Dipaksa oleh masyarakat, dipaksa dipakai bahwa kepada masyarakat, memaksa masyarakat untuk membenarkan penelitian sebelum penelitiannya itu diuji oleh para penguji yang kompeten gitu kan. Harusnya kan diuji dulu benar apa enggak penelitiannya. Kalau benar baru disebarkan. Baru mungkin kalau sudah tahapannya seperti ini potensi tindak pidana fitnah itu ya mungkin nggak ada karena ini murni penelitian. Tapi ini permasalahannya kan dia menuduh dulu di depan, dituduh ijazahnya Jokowi 1000% palsu gitu kan. Kemudian dengan alasan penelitian gitu kan. Kemudian setelah itu baru meneliti gitu kan. Baru meneliti, datang ke sana kemari, ambil informasi ke sana kemari gitu kan. Ambil data-data ke sana kemari. Itu artinya sebelumnya sebenarnya penelitiannya belum selesai. Kan gitu logikanya. Tapi ini ya, ini logikanya orang nggak sekolah. Aduh, salah, tetap salah sih logikanya orang. Logikanya yang benar ya logikanya mereka itu. Karena mereka itu dokter loh, jangan main-main. Aduh. Tapi orang awam yang berlogika seperti saya membacanya kayak gitu. Bacanya menganalisanya yo aneh juga gitu kan. Dulu bahwa penelitiannya belum selesai sudah meyakini bahwa hasil penelitiannya kesimpulannya adalah bahwa Jokowi itu ijazahnya apa? Belum selesai gimana model. Oke teman-teman sampai di sini aja dulu ya. Mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera, sentosa, dan dimunculkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil, dan mudah-mudahan orang-orang yang hendak berniat menghancurkan negeri ini mudah-mudahan disingkirkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.